Kereta naga hitam harus berhenti. Salah satu kultivator berjubah hitam bertanya dengan sopan, "Maaf, Tuan, siapa nama Anda? Mengapa Anda menghalangi jalan kami?" Pendekar berjubah hijau itu perlahan berbalik. Dia memiliki fitur wajah yang tajam dan selalu tersenyum, tetapi ada perasaan aneh dalam senyumnya yang sulit dijelaskan. Pendekar berjubah hijau itu menyilangkan tangannya dan berkata seperti seorang pria terhormat, "Maafkan saya. Karena ini hanya kesalahpahaman, maka tidak apa-apa." Kultivator berjubah hitam itu membungkuk dan berkata, "Selamat tinggal." Namun sayang, pendekar berjubah hijau itu tak minggir. Dia masih memandang kereta naga hitam pekat, dan sekelompok praktisi berjubah hitam sambil tersenyum. Merasa menyesal, permintaan maaf yang kedua membuat suasana menjadi semakin aneh. Praktisi berjubah hitam melihat pedang di punggungnya secara otomatis melayang ke atas. Aliran energi mengalir keluar dari tubuh pendekar pedang itu dan mengelilingi pedangnya. Kultivator berjubah hitam itu melotot dan berkata dengan tegas, "Pedang iblis, tinggalkan kereta perangmu dan lari." Para praktisi berjubah hitam itu secepat kilat, melarikan diri ke segala arah. Namun, pedang panjang kemerahan itu terbelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8, menembak ke arah sekelompok praktisi berjubah hitam. Hujan pedang itu begitu kuat hingga menembus tubuh kultivator berjubah hitam itu. Pendekar berjubah hijau itu selalu menyunggingkan senyum di wajahnya dan menyilangkan tangannya. Setelah menghunus pedangnya, dia tidak lagi menatap orang-orang itu. Merasa menyesal. Setelah mengucapkan hal itu 3 kali, bayangan pendekar berjubah hijau itu berkelebat dan menghilang. Pada saat yang sama, di pavilion surga iblis di Gunung Jinting, melihat tuannya tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Ming Xin membungkuk dan berkata, "Tuan, sekte iblis telah dievakuasi sepenuhnya. Bagaimana kita akan menampung para kultivator wanita di istana Yanyue?" Dia tidak yakin tentang rutinitas tuannya sekarang. Bagaimanapun, pengkhianat seperti Tianxi mengkhianati guru dan leluhur mereka, dan menurut logika umum, mereka semua harus dibunuh. Lu You tidak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi menoleh menatap Xiao Yuan Er. Meskipun gadis kecil ini polos dan sederhana, terkadang pikirannya bisa sangat berbahaya, jadi dia mengujinya. "Yuan Er, katakan padaku apa yang kamu pikirkan." "Saya?" Yuan Er kecil tampak sedikit bingung dan berbisik, "Bagaimana kalau membunuhnya?" Batuk-batuk. Ming Xin terbatuk dan menatap adik perempuannya dengan tatapan bersalah. Lu You menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya untuk mengetuk kepalanya lagi. "Saya mengerti, Guru. Saya akan membiarkan mereka pergi sekarang juga," kata Xiao Yuan Er sambil tersenyum. "Kapan tuannya berkata dia akan membiarkan mereka pergi?" "Dai?" Ming Xin kemudian membungkuk dan berkata, "Tuan, pavilion surga iblis akhir-akhir ini berantakan dan banyak area perlu dibersihkan dan diperbaiki. Mengapa tidak menghukum mereka dengan kerja paksa?" Lu You melirik Ming Xin dan berpikir sejenak. Apa yang ada dalam pikiran orang ini setiap hari? Hal ini membuat saya, sebagai seorang mandor, merasa seperti seorang mandor berkulit hitam di pabrik pembakaran. Tetapi, ini bukan ide yang buruk. Hukum saja mereka dengan menyuruh mereka memperbaiki pavilion surga iblis, lalu kurung mereka di gua pertobatan untuk dihukum bersama Ye Tianxin, kata Lu You. Murid akan mematuhi perintah guru. Seolah teringat sesuatu, Ming Xin mengumpulkan keberaniannya dan bertanya lagi, "Tuan, sekarang semua orang di istana Yanyue telah dihukum. Kultivasi Ye Tianxin telah hancur. Hawa dingin di gua Siguo sangat kuat. Jika dia dikurung terlalu lama, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Haruskah kita?" Lu You teringat apa yang terjadi pada Ye Tianxin, mengangkat tangannya untuk menyela, dan berkata, "Apakah kamu bersimpati padanya?" "Murid, aku tidak berani." Ming Xin panik. Ye Tianxin mengkhianati guru dan leluhurnya. Dia pantas dihukum berat. Inilah yang pantas dia dapatkan. Guru punya rencananya sendiri. Murid patuh. Ming Xin tidak berani terus berbicara tentang Ye Tianxin, jadi dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan pavilion surga iblis, Ming Xin menarik napas dalam-dalam. Untungnya,
Ia memiliki adik perempuannya yang membantunya mencoba-coba. Temperamen sang guru tidak mudah untuk dipahami. Memikirkan akhir Zuo Shinchan yang hancur total, Min Xian menggelengkan kepalanya. Ia memutuskan untuk tidak terlalu mencolok di masa depan. Duan Mu Sheng melihat saudara keempat pergi dan berkata, "Guru, lukaku belum sembuh, jadi aku permisi dulu." Lu Yo perlahan berdiri. Dia datang ke Duan Mu Sheng dan matanya tertuju pada rantai itu. Rantai ini memang terbuat dari besi dingin berusia ribuan tahun. Senjata biasa sulit dihancurkan. Untuk mematahkannya, seseorang membutuhkan senjata kelas surga. Namun, saat ini, Lu Yo tampaknya tidak memiliki senjata kelas surga. Hanya 2 kartu serangan kritis. Pertanyaannya, bisakah kartu prop digunakan pada rantai ini? Apakah Duan Mu Sheng juga akan hancur? Melihat perhatian gurunya terpusat pada rantai besi dingin itu, Duan Mu Sheng sangat gembira dan membungkuk sambil berkata, "Guru, rantai besi ini tidak lain hanyalah besi tua, tidak ada bedanya dengan kertas bekas." Yuan Er kecil juga melompat. Tangan kecil itu menyentuh rantai besi dingin itu dan melihat sebaris kata-kata kecil di posisi pembuka. Ia bergumam, ada kata-kata sekte Tianjin terukir di atasnya. Mendengar ini, Yo Jifeng segera berlutut dan berkata, Ini, tidak ada hubungannya denganku." Duan Mu Sheng melirik Yo Jifeng dan berkata, "Tidak apa-apa. Dengan guru di sini, bahkan jika 10 atau 100 orang lagi datang, hanya butuh 1 serangan telapak tangan." Lu Yo selesai melihat rantai itu. Wajahnya tenang dan sulit untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Dia berbalik dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, "Yuan Er, bantu aku pulang." "Oh?" Duan Mu Sheng. Setelah Lu Yo dan Xiao Yuan Er menghilang, Duan Mu Sheng tidak dapat menyadari apa yang salah dari ucapannya. Yo Jifeng berdiri dan berkata dengan canggung, "Tuan San, saya benar-benar tidak bisa melepaskan rantai ini." Pan Zhong menimpali, "Aku juga." Gulungan. Oke. Mereka berdua berlari keluar dari pavilion surga iblis karena malu. Duan Mu Sheng menggaruk kepalanya. Mungkin karena sebelumnya ia telah menahan banyak serangan Zuo Shinchan saat mengenakan rantai, dan gurunya memberinya beberapa petunjuk. Gurunya bijaksana tetapi tampak bodoh, jadi sebaiknya ia tidak berspekulasi tentangnya. Memang seharusnya begitu, jangan terburu-buru, bawa saja. Sekte Moshe. Di istana kuil iblis. Tuan, kepala kedua mengunjungi Gunung Jinting dan mengalami musibah. 80 mil di utara Gunung Jinting, sebuah kereta perang naga hitam ditemukan, beserta jasad 150 bawahannya. Setelah laporan selesai, saya pikir pemimpin sekte akan marah besar, tetapi di luar dugaan dia tampak sangat tenang. Tuan kedua telah mencapai kesepakatan kerja sama dengan Jingming Dao untuk operasi ini, dan dengan dukungan yang mulia, mereka bersama-sama menekan Gunung Jinting. Saya tidak menyangka iblis tua ini. Diam. Suara berat pemimpin klan itu tiba-tiba meledak, bagai guntur di telinga bawahan yang tengah melapor. Dia begitu ketakutan hingga dia jatuh ke tanah, wajahnya pucat. "Guru, tenanglah. Guru, tenanglah." Beritahu para bajingan tua itu tentang Jingming Dao. Ketua sekte ini tidak akan marah tentang ini, dan dia juga tidak akan menganggapnya serius. Sekte Moshe dan Jingming Dao tetap konsisten, tapi kuharap Jingming Dao juga bisa menunjukkan ketulusan. Ya, bawahanmu punya hal lain untuk dilaporkan. Menjelaskan, kemarin, 2 Master Jingming Dao bertarung dengan Sword Maniak dan terluka parah. Aku khawatir mereka tidak akan bisa bertemu dengan Master Sekte. Gulungan. Gelombang suara bergulung. Bawahannya begitu ketakutan hingga dia berlari keluar aula. Terdengar suara retakan di kedua sisi, dan kursi-kursi retak satu persatu. Saat aku sudah menguasai kekuatan suciku, aku akan menghancurkan iblis tua ini hingga menjadi debu. Lu Yo tidak peduli apa yang dipikirkan sekte setan. Tidak perlu peduli. Dilihat dari situasi saat itu, tidak ada seorang pun di pavilion surga iblis yang dapat menghentikan Zuo Shinchan. Zuo Shinchan menggunakan alasan para kultivator wanita istana Yan Yue untuk bergabung dengan orang lain di gunung untuk memamerkan kekuatannya. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan mati. Hanya masalah waktu sebelum Lu Zhou mengambil tindakan.
mengenai kekuatan apa yang terlibat di balik layar dan konspirasi serta intrik apa yang sedang terjadi. Saya tidak punya waktu atau tenaga untuk memikirkannya. Pavilion Langit Iblis. Lu Yo melirik 2.690 poin prestasi yang tersisa di antarmuka sistem. Iblis tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak bersalah, dan uang tidak bisa mengubah takdir. Dia menghabiskan kartu pembalikan yang didapatnya dari lotre terakhir, dengan mudah menambahkan 300 hari ke dalam umur hidupnya, dan kemudian dia menahan keinginan untuk menarik lagi. Budidaya adalah fondasinya. Tambahkan serangan kritis dan simpan poin prestasi yang tersisa untuk membeli tubuh Dharma. Mengenai perolehan poin prestasi, tugasnya masih yang terbesar. Para pekerja magang inilah yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan tugas. Ye Tianxin, Lu Yo memikirkan murid keenamnya. Murid ini mempunyai kebencian terhadapnya. Jika Ji Tiandao masih hidup, kemungkinan besar dia harus membersihkan keluarga dari murid jahat seperti itu. Apa yang salah? Pikir Lu Yo. Atau bagian ingatan yang hilang. Lu Yo sedikit mengernyit. Awalnya, dia mengira hal itu terjadi karena ketidakmampuannya beradaptasi dengan perjalanan waktu untuk sementara waktu. Namun, selama kurun waktu tersebut, pada dasarnya dia memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Bagian ingatan yang hilang itu, mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Setelah berpikir lama, ia tetap tidak dapat mengingat apapun. Lu Yo malah merasa pusing dan menyerah untuk mengingat. Lupakan saja. Kalau dia tidak bisa mengingat, maka ini takdirnya. Lu Yo menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya dan segera memasuki kondisi pemahaman terhadap kitab surgawi. Gua Pertobatan. Ming Xian mondar-mandir di dalam gua. Melihat Ye Tianxin yang wajahnya perlahan memucat, ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Sudah ku bilang, istana Yanyue pasti akan mengalami bencana ini. Kalau bukan karena Tuan, aku khawatir semua bawamu pasti sudah mati, kata Ming Xian. Ye Tianxin bersandar di dinding batu yang dingin dan berkata dengan nada tidak yakin, dasar tikus-tikus yang suka memanfaatkan orang lain. Kalau aku di sini, Zuo Shinchan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bebas. Lagi pula, sekte Moshe tidak ada hubungannya dengan istana Yanyue, meskipun Zuo Shinchan bukan lawanmu. Bagaimana dengan 3 sekte Yuntian Luo? Tanya Ming Xian. Ye Tianxin terdiam. 3 sekte di bagian selatan Dayan memiliki banyak guru, yang memang tidak sebanding dengan sekte kecil biasa. Tianxin, kakak senior tidak bisa banyak membantumu. Ming Xian menghela napas. Awalnya kupikir guru akan waspada terhadap sekte iblis dan akan menyerahkan seluruh istana Yanyue kepada mereka, sehingga membantu mereka mencapai hasil yang baik. Tapi aku tidak menyangka. Ia terkekeh 2 kali. Guru hanya menggunakan 1 jurus untuk menghancurkan Zuo Shinchan. 1 gerakan. Benar sekali, jurus ini adalah jurus Zen dari segel agung tak kenal takut, kata Ming Xian. Apa dia tidak takut menyinggung sekte Moshe? Di balik sekte Moshe ada lebih dari segelintir praktisi iblis, kata Ye Tianxin. Ming Xian tidak setuju dan berkata, aku juga sudah memikirkannya. Suster Liu Tenzin, kau masih terlalu muda. Apa artinya? Semuanya berada di bawah kendalinya. Ming Xian mengangguk. Terjadi keheningan sejenak. Ye Tianxin kemudian berkata, apapun yang terjadi, aku akan mengingat kebaikanmu ini, kakak senior. Baru saja selesai mengatakan ini, Ye Tianxin mulai batuk hebat. Ming Xian sedikit mengernyit, membungkuk, dan mengangkat aliran energi di tangannya. Bang-bang, mengenai titik akupunturnya. Batuknya sedikit mereda, namun wajahnya malah semakin pucat. Hah? Rambutmu? Ming Xian memperhatikan ada beberapa helai perak di rambutnya. Jangan khawatirkan aku. Kultivasiku telah terbuang sia-sia, dan energi vital di laut Kidantianku tidak dapat diisi ulang. Penurunan itu sudah diperkirakan, kata Ye Tianxin dengan acuh tak acuh. Dengarkan nasihatku dan mohonlah pada gurumu. Mungkin dia akan menyelamatkan nyawamu demi hubungan kita sebagai guru dan murid. Ming Xian menasihati. Mendengar kata-kata Ming Xian, Ye Tianxin menggelengkan kepalanya. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya, mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Ming Xian, dan berkata, kakak,
Pernahkah kamu memikirkan mengapa kakak tertua dan kedua pergi? Ming Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, aku tidak ingin tahu. Melihat Ye Tianxin masih ingin berbicara, Ming Xian melambaikan tangannya dan berkata, renungkan kesalahanmu di gua. Setelah kau memikirkannya matang-matang, aku akan meminta guru untuk melepaskanmu. Setelah mengatakan ini, tanpa memberi Ye Tianxin kesempatan berbicara, dia menghilang dari gua si gua dalam sekejap. Tinggalkan gua pertobatan. Ming Xian menarik napas dalam-dalam. Dia bergumam, aku tidak seperti kalian, aku tetap menghormati guru-guruku. Dia berjalan menuju gunung belakang dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Untuk kembali ke pavilion surga iblis dari gua si gua, seseorang harus melewati gunung belakang. Gunung belakang tenang dan luas, dan merupakan tempat yang baik untuk bercocok tanam. Ming Shi melihat Pan Zhong dan Yo Jifeng berlatih bela diri. Ia ingin menghampiri dan memberi mereka nasihat, tetapi kemudian ia teringat apa yang telah terjadi sebelumnya dan menyerah. Ia berbalik. Tuan Empat, silakan tinggal. Pan Zhong sebenarnya berinisiatif menelepon Ming Xian. Ming Xian bertanya dengan bingung, ada apa? Pan Zhong membungkuk dan berkata, saya ingin meminta bantuan Anda. Apakah Tuan Keempat bisa membantu saya? Tidak mungkin. Berbalik dan pergi. Apakah kamu begitu tidak berperasaan? Dalam keadaan normal, Pan Zhong tidak akan berani menghentikan Ming Xian. Tetapi saat ini, ia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ia tidak punya pilihan selain dengan berani dan berani menghentikannya. Berkata, Guru Keempat, tolong izinkan saya menjelaskan. Tubuh saya yang dingin akhir-akhir ini mencapai tahap yang menyakitkan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya tidak akan bertahan 3 bulan. Guru Pavilion pernah menjanjikan saya 6 yang gong, jadi saya harap Guru Keempat tolong saya, tolong saya. Separuh kalimatnya menjadi semakin gemetar. Hanya itu, Ming Xian memutar matanya ke arahnya. Ya, karena Tuan sudah berjanji, dia pasti tidak akan mengecewakanmu. 3 bulan masih lama. Kau tahu, beberapa orang mungkin tidak akan melihat matahari keesokan harinya. Ming Xian menghela napas dan pergi. Pan Zhong bingung. Yo Jifeng menyimpan pedangnya dan menggelengkan kepala, lalu berkata, sudah ku bilang, Tuan Empat mungkin tampak damai di luar, tapi dia seperti belati yang tersembunyi di balik kata-katanya dan mudah tersinggung. Kusarankan saudara Pan mencari Nona 9. Dia polos dan baik hati, dan Master Pavilion sangat menyayanginya. Jika kau mengucapkan beberapa patah kata yang baik padanya, dia pasti akan membantumu. Itu masuk akal. Pan mengangguk. Pada saat yang sama, setelah Luyo membaca kitab surgawi 3 kali, selain munculnya 2 baris karakter lagi, tidak ada perubahan lain. Memahami kitab surgawi sangat membosankan, jadi Luyo membaca sebentar dan kemudian menutup antarmuka kitab surgawi. Menguasai. Suara Xiao Yuan Er datang dari luar. Datang. Yuan Er kecil melompat masuk dari luar. Guru, saya mendengar kabar tentang kakak senior Zhao Yue, kata Xiao Yuan Er gembira. Ceritakan padaku tentang hal itu. Zhao Yue belum kembali sejak menyelesaikan tugas terakhir yang diberikan kepadanya. Lu Yo masih belum tahu alasannya. Kepergian Zhao Yu seharusnya berbeda dengan kepergian Ye Tianxin, Yu Zhenghai, Yu Shangrong, dan lainnya. Kakak senior mungkin akan muncul di Yu Zhou. Xiao Yuan Er duduk. Dia bahkan berani menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Dia menyesapnya, memperlambat tempo, lalu melanjutkan, orang-orang di kantor pos menyebutkan Ming Yu Gong, jadi aku sudah menebaknya. Lu Yo curiga, memang benar Zhao Yu berlatih Gong Ming Yu, tetapi mengingat kepribadiannya, ia tidak akan mudah menyebarkan berita tersebut. Mungkinkah, seperti penculikan Cifu, ia sengaja menipunya? Lagi pula, kali ini berbeda dari sebelumnya. Tanpa kartu pengalaman puncak, jika kau jatuh ke dalam kawanan serigala, kau akan tamat. Lu Yo secara naluriah membuka antarmuka sistem dan melirik bilah tugas. Tanpa diduga, tugas baru muncul hanya dengan 4 kata, bawa kembali Zhao Yue. Lanjutkan, Lu Yo memberi isyarat. Kakak senior sepertinya akan menikah. Katanya dia ingin menjadi orang suci.
Lu Yo tertegun. Ia mampu mencapai tingkat kultivasinya saat ini terutama berkat Gong Mingyu. Giok adalah esensi langit dan bumi. Ia menyerap kekayaan langit dan bumi serta menyerap esensi matahari dan bulan. Jika ia ingin melatih keterampilan ini hingga puncaknya, ia tentu tidak akan terganggu oleh pikiran-pikiran yang mengganggu atau terlibat dalam hubungan asmara. Mengapa? Tanya Lu Yo. Yuan Erju menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, "Aku hanya mendengar bahwa sebuah upacara besar akan diadakan di altar suci Yuzu." Upacara besar? Ngomong-ngomong, sepertinya sekte Moshe juga akan mengirim orang ke sana, kata Xiao Yuan Er. Sebutkan sekte Moshe. Yuan Er kecil melirik ekspresi Lu Yo dengan hati-hati dan menambahkan, "Tuan, bagaimana kalau aku pergi sendiri? Aku akan membawa kakak senior kembali. Jika aku melihat seorang dari sekte iblis, aku akan membunuh mereka semua untuk melampiaskan amarahmu, oke?" Lu Yo mengangkat tangannya dan mengetuk. Omong kosong. Dia berhenti sejenak dan berkata, "Meskipun aku tidak menganggap serius sekte iblis, Master sekte setidaknya adalah master teratai emas 7 daun di alam kesengsaraan jiwa. Kau hanya berada di alam pengadilan ilahi. Jika kau bertemu mereka, bagaimana kau akan melawan mereka?" Oh, Yuan Er kecil mengangguk. Lu Yo mengikuti ingatan di benaknya, berpikir sejenak, dan bertanya, "Selain sekte iblis, kekuatan apa lagi yang ada?" Sepertinya Zengi Dao dan Jingming Dao juga akan pergi. Lu Yo curiga, sekte yang terkenal saleh ini selalu tidak sejalan dengan sekte yang jahat. Jadi bagaimana mereka bisa bersatu? Buat janji untuk bertarung? Panggil Pancong ke sini, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, kata Lu Yo dengan tenang. "Tuan, tanyakan saja padaku," kata Xiao Yuan Er dengan percaya diri. "Cepat pergi." Lu Yo sedikit meninggikan suaranya. "Oh?" Yuan Er kecil cemberut dan berlari keluar. Setelah beberapa saat, Xiao Yuan Er membawa Pan Zhong ke pavilion surga iblis. Pan Zhong tampak agak layu dengan bercak-bercak biru dan ungu di wajahnya. "Salam kepada Master Pavilion, Senior." Pan Zhong membungkuk. Lu Yo meliriknya dan berkata, "Bagaimana lukamu?" "Terlalu banyak tempat berbahaya di Gunung Jinting. Aku jatuh secara tidak sengaja." Pan Zhong menjelaskan berulang kali. Lu Yo tidak peduli dengan hal-hal ini, jadi dia berkata, "Kamu dari Jingming Dao. Apakah kamu tahu tentang upacara altar suci?" Pan Zhong mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, "Ceritanya panjang." Yuan Er kecil mendesak, "Kalau begitu, buatlah singkat." Pan Chou menggeser tempat duduknya di samping patung itu dan melanjutkan. "Sejak umat manusia menguasai dunia yang agung, ras alien terusir ke utara dan barat rong. Di dunia kultivasi, kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Setiap tahun, banyak sekte berbenturan, mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Untuk meredakan konflik, beberapa sekte yang lebih kecil muncul dengan ide mengadakan upacara besar. Di satu sisi, ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik di dalam sekte tertentu, dan di sisi lain, ini merupakan isyarat niat baik untuk menghindari konflik." Lu Yo mengangguk dan berkata, "Lalu tahukah kamu bahwa Jingming Dao akan berpartisipasi dalam upacara altar suci Yuzu?" Pan Zhong sedikit terkejut ketika mendengar ini dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu. Saya meninggalkan Jingming Dao 3 tahun yang lalu. Jingming Dao masih merupakan sekte besar yang saleh, dan konfliknya dengan Dao Iblis tidak dapat diselesaikan hanya dengan upacara kecil seperti ini." Dengarkan ini. Pada dasarnya saya memahaminya. Lu Yo berkata, "Kudengar Bunda Maria akan menjadi penghubung untuk mendamaikan konflik antara kedua belah pihak. Benarkah itu?" "Itu benar. Santo juga akan menjadi ikatan pernikahan." Meskipun Xiao Yuan Er bodoh, dia pada dasarnya mengerti apa yang dikatakannya. Dia melotot marah dan berkata, "Pengkhianat, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu?" Tidak perlu menanyakan sisanya. Lu Yo melambaikan tangannya dan berkata, "Turun." "Orang tua yang tua?" Pan Zhong ragu untuk berbicara. "Ada apa?"